Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 mau presentasikan yaitu laporan proyek akhir dengan mata kuliah kecerdasan artifisial dengan judul sistem pakar diagnosis penyakit demam menggunakan metode Certainty Factor berbasis prolog. Terus untuk nama anggota disusun oleh yang pertama saya sendiri, Watu Bedila Muzaki dengan NBI 14623000056. Terus yang kedua saya juga dengan NBI 146. Ya. Ketiga, saya Alfian Putra Fajar dengan NBI 14624000083. Yang keempat, saya Ibn Bildan Najib Azaki dengan NBI 14624000096. Terus yang pertama itu bab 1 tentang pendahuluan dengan latar belakang demam merupakan salah satu gejala klinis yang paling umum dialami oleh masyarakat dan dapat menjadi indikator awal dari berbagai jenis penyakit seperti influenza, demam berdarah atau DBD, dan tipes. Penyakit-penyakit tersebut memiliki sejumlah gejala yang saling tumpang tindih sehingga seringkali menyulitkan masyarakat awam dalam membedakan jenis penyakit yang diderita hanya berdasarkan pengamatan sederhana. Terus dalam penyakit diagnosis media seringkali ditemukan ketidakpastian akibat variasi kondisi pasien dan ketidaklengkapan gejala yang muncul. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode Certainty Factor digunakan karena mampu menyatakan tingkat keyakinan terhadap suatu diagnosis secara kuantitatif. Dengan demikian, hasil diagnosis tidak hanya berupa keputusan akhir, tetapi juga dilengkapi dengan nilai tingkat kepercayaan. Terus poin tujuannya yaitu satu, mengembangkan sistem pakar berbasis aturan untuk membantu diagnosis awal penyakit demam. Yang kedua, mengimplementasikan metode Certainty Factor dalam proses inferensi sistem pakar. Terus yang ketiga, menguji kinerja sistem pakar dalam menghasilkan diagnosis berdasarkan beberapa kasus uji. Terus yang 1.3, perumusan permasalahan, yaitu ada yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar diagnosis penyakit demam berbasis aturan. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan sistem metode Certainty Factor dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian. Terus yang ketiga, bagaimana hasil diagnosis dan tingkat keyakinan yang dihasilkan oleh sistem pakar berdasarkan pengujian. Terus 42 dilanjut oleh teman saya. Lalu untuk di bab 2, tinjauan pustaka, bab ini membahas landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem pakar diagnosis penyakit demam. Sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menimbulkan keputusan seorang pakar manusia dalam suatu domain tertentu. Komponen utama sistem pakar terdiri dari basis pengetahuan, sistem inferensi, dan antarmuka pengguna. Basis pengetahuan berfungsi sebagai tempat penyimpanan pengetahuan pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk melakukan proses
digunakan sebagai media interaksi antar pengguna dan sistem. Sistem sebagai alat bantu diagnosis awal. Sistem ini tidak menggantikan peran tenaga medis, melainkan berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi awal terkait kondisi kesehatan. Lalu di subbab 2.2, certain metode yang digunakan dalam sistem ini menyatakan tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis atau konklusi dalam bentuk penilaian numerik antara 0 dan 1. Penggunaan metode certainty faktor merupakan memungkinkan sistem pakar memberikan hasil yang diagnosis yang lebih realistis karena mampu mempresentasikan kondisi ketidakpastian yang sering terjadi dalam diagnosis medis. Lalu di subbab 2.3 penelitian terkait. Di beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pakar berbasis aturan dengan metode certainty faktor merupakan mampu memberikan hasil diagnosis yang cukup akurat. Penelitian Short Life tahun 1975 melalui sistem MYCIN menjadi dasar pengembangan metode certainty faktor dalam domain medis. Lalu di penelitian oleh Setiawan et al. Di 2020 juga menunjukkan bahwa penerapan certainty faktor pada sistem pakar diagnosis penyakit dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap hasil sistem. Berdasarkan penelitian tersebut, metode certainty faktor dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan karakteristik permasalahan diagnosis penyakit demam yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Lalu di bab 3 akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Saya akan melanjutkan bab 3, 3.1 deskripsi sistem. Sistem pakar yang dibangun bertujuan untuk mendiagnosis penyakit demam berdasarkan gejala yang dialami pengguna. Sistem menghasilkan keputusan berupa jenis penyakit beserta nilai tingkat keyakinannya. Kelas keputusan. Kelas keputusan akhir dalam sistem pakar ini meliputi influenza, demam berdarah dengue (DBD), dan tifus. Gejala penyakit. G1 demam tinggi, G2 nyeri otot, G3 sakit kepala, G4 mual, G5 ruam kulit, G6 mimisan. Basis aturan R1 IF G1 NG2 NG3 dan influenza CF sama dengan 0,8. R2 if G1 NG5 NG6 dan demam berdarah CF sama dengan 0,9. R3 IF G1 NG3 NG4 dan tifus CF sama dengan 0,85. Representasi N atau OR graph. Metode certainty faktor. Perhitungan nilai certainty faktor dilakukan dengan menggunakan persamaan CF underscore konklusi sama dengan CF underscore rule dikali min CF underscore gejala. Baik, untuk bab 4 saya akan melanjutkan, di mana bab ini menjaga tentang implementasi sistem yang 4.1 implementation prolog. Jadi di dalam sini itu ada fakta gejala. Gejala tersebut ada gejala demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala dengan rule certainty factor, rule influenza, demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala 0,8. Jadi untuk ini itu adalah implementasi prologsnya. Kita lanjut ke 5.1 nilai certainty factor gejala. Demam tinggi nilainya sama dengan 0,8, nyeri otot sama dengan 0,7, sakit kepala sama dengan 0,7, mual sama dengan 0,6,
ruam kulit sama dengan 0,9, mimisan sama dengan 0,9. Lanjut kita masuk pada 5.2, pengujian sistem. Kasus gejala terpenuhi rule aktif, diagnosis CF akhir. Jadi ini adalah pengujian sistem yang dimana kasus tersebut ada 10 kasus. Untuk diagnosisnya yang pertama ada gejala terpenuhi G1, G2, G3, rule aktifnya R1, diagnosisnya influenza, CF akhirnya 0,56. Untuk yang kedua G1, G5, G6, untuk role aktifnya adalah R2, di mana diagnosisnya adalah demam berdarah, untuk CF akhirnya adalah 0,7. Lalu untuk kasus yang ketiga, ada gejala terpenuhi yaitu gejalanya G1, G3, G4, untuk role aktifnya R3, diagnosisnya adalah tifus, CF akhirnya 0,1. Untuk kasus yang 4 sama kelima, ini untuk diagnosisnya tidak ada, rule aktifnya juga tidak ada, CF akhirnya juga tidak ada. Untuk yang keenam, ada gejala terpenuhi yaitu G1, G2, G3, G4, rule aktifnya R1, untuk diagnosisnya influenza, untuk CF akhirnya adalah 0,56. Untuk yang kasus ketujuh, gejala terpenuhi ada G1, G3, G4, G2, rule aktifnya G1, R3, diagnosisnya adalah tifus. Untuk CF akhirnya 0,151. Untuk kasus yang ke-8 adalah gejalanya G1, G5, G6, G3, role aktifnya R2, diagnosisnya adalah demam berdarah, CF akhirnya 0,72. Yang ke-9 ada G1, G2, G3, G5, untuk role aktifnya adalah R1, diagnosisnya influenza, CF akhirnya adalah 0,56. Untuk yang kasus terakhir itu sama seperti kasus yang 4 sama 5, tidak ada atau kosong. Lalu kita masuk pada pembahasan hasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pakar mampu mengidentifikasi penyakit demam berdasarkan gejala yang diberikan. Nilai certainty faktor memberikan informasi tingkat keyakinan terhadap diagnosis. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, mulai dari perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian sistem pakar diagnosis penyakit demam. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1, serta menilai capaian tujuan penelitian. Kita masuk pada bagian bab 4, yaitu kesimpulan. Bab 5, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem pakar yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit demam berbasis aturan menggunakan mode certainty faktor dan bahasa pemrograman Prolog berhasil dibangun dan dapat berfungsi dengan baik. Sistem pakar yang dikembangkan mampu mengidentifikasi jenis penyakit demam berdasarkan gejala yang diberikan oleh pengguna. Penerapan metode certainty faktor memungkinkan sistem untuk memberikan hasil diagnosis yang disertai dengan tingkat keyakinan tertentu, sehingga hasil yang diperoleh tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat probabilistik sesuai dengan kondisi ketidakpastian dalam diagnosis medis. Hasil pengujian menggunakan 10 kasus uji menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan diagnosis yang konsisten dengan aturan yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pakar diagnosis penyakit demam telah tercapai. Lalu, ini untuk daftar pustaka, kita ada 3 daftar pustaka. Untuk itu, jika ada salah kata maupun ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.